tadi? Saya ini berbayar yo. Tapi aku bayar yo. Iya, ekonomi kok masuk. Akhirnya kata mereka dulu. Bisa dimulai, Bu. Sudahnya, Bu, jauh. Nah, ini kan untuk kalian tuh ya. Maka kalau nggak dipakai ngomong, matikan ini. Paham nggak? Baru kalau mau ngomong diginikan, dinyalakan dulu aja lali. Tolong aja pikun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran ekonomi pada pagi hari ini, anak-anak? Siap. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Sekarang Bapak akan memeriksa kehadiran atau mengabsen siswa di kelas ini. Yang pertama yaitu Dwi Putri Zulaiho, Hadir, Pak. Abdurrahman Ratuloli, Izatul Mula, Hadir, Pak. Iki Oktavia. Izin, Pak. Izin kemana? Acara keluarga. M.A. Dirwansyah, Aulia Ristiani, Mainanda Nurlaili, Azam Khoiruman, Muhammad Zakaria, Mundia Nur Aziza. Oh, sakit. Munia Zahiro, Hadir, Pak. Novia Salsabila Ayuni, Izin, Pak. Diana Novitasari, Putri Dinal Yasmin, izin. Rifa Felina, Izin. Safitri Wulandari, Izin. Ezabat Maratri, Siti Nurhaliza, Izin, Pak. Haula Rahma, Kurnia Rahmatun Nazila, Lulu Ilmaknuna. Hadir, Pak. Ada yang belum saya panggil namanya? Mungkin? Sudah semua. Baik, sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, Bapak mau nanya nih, apakah kalian pernah mencatat pengeluaran kalian, baik dalam sehari, sebulan, atau bahkan setahun? Tidak pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak, ada yang jarang. Maksudnya itu bisa diketahui kan nanti kalau dicatat itu berapa kali kalian belanja dalam setahun. Tuh, karena kegiatan ekonomi yang kita lakukan, baik itu sedikit maupun banyak, dapat berpengaruh loh ke pendapatan nasional. Pasti kalian bertanya-tanya, masa sih jajan kita sehari-hari dapat berpengaruh ke pendapatan nasional? Daripada kalian menebak-nebak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional yaitu pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan nasional adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan mata uang tertentu. Pendapatan nasional sering disebut juga dengan output nasional atau pengeluaran nasional.
Nah, jajan yang kalian keluarkan tadi itu, duitnya masuk ke RTK atau pendapatan rumah tangga keluarga. Nah, RTK ini yang akan mempengaruhi pendapatan domestik bruto atau PDB. PDB ini yang akan menjadi perhitungan pada pendapatan nasional. Selanjutnya, konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto yaitu produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Produk ini, produk dan jasanya itu termasuk juga yang dihasilkan oleh perusahaan asing, tetapi asalkan pabriknya itu dalam suatu wilayah negara tertentu. Misalnya, ada sebuah pabrik atau sebuah perusahaan A dari Jerman yang mempunyai cabang atau pabrik di Indonesia. Nah, produk yang dihasilkan dari pabrik Jerman yang ada di Indonesia itu masuk ke dalam produk domestik bruto ini. Selanjutnya ada produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau PNB yaitu perhitungan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Sebelumnya Bapak mau nanya nih, siapa yang bisa menyebutkan contoh perusahaan atau pabrik yang ada di Indonesia tetapi pabrik pusatnya ada di luar negeri? Di Pasuruan deh. Lebih spesifiknya. Silakan. Silakan. YMPI, Pak. Oh, dibaca dulu. Ini, Pak. Itu Pak pabrik YMPI. Pabrik YMPI itu Yamaha ya? Ya, Yamaha di Per. Oh, di PIR Kabupaten Pasuruan berarti. Masih Pasuruan. Oke, siapa lagi? Cil Jedang Indonesia, Pak. Kan ada di Lokasinya Kabupaten di- Pasuruan juga di Rejoso. Ya. Itu kalau boleh tahu pusatnya di mana? Di Perusahaan Korea pusat. Selatan. Oh, asal Korea. Betul. Siapa lagi? Ada lagi Pak satu pabrik Nestle Nestle. ya Berada di yang Indonesia. di Kejayan yang di Indonesia. Oh, Kabupaten Pasuruan juga. Pabrik pusatnya, perusahaan pusatnya Ya. Amerika. Oke, terima kasih. Sudah? Tuh. Nah, PDB dan PNB ini kan berbeda. Ada yang tahu penjelasannya perbedaan dari PDB dan PNB ini? Tidak ada. Kalau PDB ini perhitungan produk yang ada di dalam suatu wilayah negara selama 1 tahun. Kalau PNB ini, salah satu contohnya yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri atau biasa kita sebut TKI ya. TKI, pendapatan dari TKI ini masuk ke dalam PNB. Berarti perbedaan dari PDB dan PNB ini adalah kalau PDB itu penghitungan produk dan jasa yang ada di dalam suatu wilayah negara selama 1 tahun. Kalau PNB perhitungan nilai produk dan jasa sesuai kewarganegaraannya. Paham? Sampai sini? Lanjut. Nah, kedua,
perhitungan tadi itu masih perhitungan kotor atau masih belum bisa langsung diterima oleh seseorang. Karena penghasilan tadi itu harus dihitung lagi melalui produk nasional neto atau net nasional product. Adalah nilai moneter dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan di sini yaitu kan biaya setiap proses produksi pasti mengeluarkan modal atau biaya produksi. Nah, rumusnya yaitu pendapatan tadi PDB atau PNB itu dikurangi penyusutan. Penyusutannya yaitu modal atau biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Lalu ada penghitungan pendapatan nasional neto atau net national income NNI merupakan penghitungan pendapatan nasional berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, orang yang memiliki perusahaan. Perbedaan dari NNP dan NNI ini, kalau NNP itu perhitungan untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kalau NNI, penghasilan yang diterima oleh pemilik perusahaan atau orang yang memiliki perusahaan. Seperti itu. Lalu ada pendapatan perseorangan atau personal income. Disingkat PI, merupakan semua pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga di suatu negara secara kolektif, tetapi tidak semua pendapatan dibagikan karena ada beberapa komponen yang ditahan dan tidak dihitung dalam pendapatan. Maksudnya, ini juga masih pendapatan kotor, tapi masih ada di perusahaan. Nah, beberapa komponen yang ditahan itu maksudnya harus dibayarkan untuk pajak, baik pajak perusahaan atau pajak yang asuransi, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada DI, yaitu pendapatan disposable atau disposable income yang merupakan pendapatan yang siap untuk digunakan oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung. DI ini bisa dikatakan pendapatan bersih yang diterima langsung oleh seseorang berupa gaji bulanan karyawan. Sebelum lanjut ke materi komponen-komponen pendapatan nasional, Bapak akan mengajak kalian untuk bermain kuis. Silakan kalian bawa HP sendiri-sendiri kan ya, bawa HP semuanya. Silakan kalian untuk membuka kuisis. Bentar. Nah, itu. Lain.
Loh. Iya, apa gue? Cik satu cik cik lo cik satu cik cik cik. Untuk kodenya itu sudah tertera. Silakan masukkan kode dulu. Silakan masukkan kode dulu itu 18 89 93. Masih 6 peserta yang lain. Atau ada yang tidak punya kuota mungkin? Punya semua? 11. Totalnya 15, berarti kurang 4. Rahman Eza Zila.
Wong Pusat. Siapa namanya Wong Pusat? Kenapa tidak memakai namanya sendiri? Tinggal satu. Oh, dokumentasi. Sudah masuk 15 peserta, bisa dimulai berarti ya, anak-anak. Silakan dikerjakan. Sudah sampai soal nomor berapa? Kelihatannya banyak yang salah ya. Ini Diana. Sudah sampai nomor berapa? Zakaria? Nomor 4, Pak. Betul.
sementara yang memimpin putri. Tapi itu kan skornya paling banyak. Skor bukan penentu, karena yang dilihat adalah salah dan benarnya mengisi pilihan ganda tersebut. Bener 4. Apakah sudah selesai semua anak-anak mengerjakan kuisnya? Masih nomor berapa Zakaria? Ya tinggal 1 nomor lagi. Sudah selesai Zakaria? Sudah Pak. Sudah selesai. Sudah selesai semua ya anak-anak? Ini yang benarnya 2, awas sama is. Sementara itu yang benarnya paling banyak, 2 soal. Awas siapa awas? Oh Aula. Is siapa? Oh Iza. Yang lain ada yang benar 1, benar 0. Ini kalian asal ngisi apa gimana? Atau nggak paham? Oh. Ya kan harus di waktu. Pintar. Untuk kuis kita akhiri dulu. Tapi ini berdasarkan poin, tidak dihitung percuma. Untuk duduk
bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ayo. Perwakilan kelompok bisa mengambil artikelnya secara acak. Sudah dapat artikel masing-masing, tiap kelompok Bapak beri waktu 2 menit untuk berdiskusi. Mencari komponen ya menurut pendekatan pendapatan yang terdiri dari produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Kalau yang belum hafal, PPT-nya sudah Bapak share di grup kelas ini. Oh iya, maaf, lupa. Lembar jawabannya kalian tulis di folio bergaris. Ini satu kelompok. Enggak. 2 menit. Ya dimulai. 4 menit berakhir jam 10. Bentar. Wis. Bu izin nge-share PPT di grup micro teaching. Ya, jangan lama-lama ya. Format jawabannya yaitu seperti boleh. Kelompok berapa? 1 atau 2 atau 3? Lalu ada anggota kelompok. Kelompok. Lalu di sini jawaban ada yang belum paham atau yang perlu ditanyakan mungkin terkait penugasan kelompok.
Ini ada yang artikelnya sama kayaknya. Maaf, lihat. Pantesan. Ini kelompok ah. Mau guys. Oh, bukan ya. Kurang dikit. Iya. 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 Misalkan pengeluaran rumah tangga berupa apa, lalu sebutkan dan kelompokkan masuk ke pendekatan yang mana. Sudah selesai anak-anak? Setelah selesai perwakilan kelompok. Kenapa? Bukan nominal. Apa ya? Yang termasuk. Nominalnya nggak usah ditulis. Kayak misalkan bidang apa namanya? Tambang atau pertanian tadi, itu masuknya ke pendekatan mana? Itu yang disebutkan kan pertaniannya, terus pendekatan apa? Ya. Sebutkan komponen yang ada di dalam artikel itu. Bukan. Kalau misalkan di artikel ada apa ya? Yang dibahas itu tentang pertanian atau pertambangan atau perkebunan. Ya, itu kan sebuah komponen. Ya. Ya, yang termasuk ke dalam itu. Ya. Sudah jam 10 lebih 2 menit. Apakah sudah selesai anak-anak diskusinya? Kalian kan menganalisis artikel. Kalian kan meneliti artikelnya. Di artikel ini kan membahas pendapatan nasional. Pasti kan ada salah satu komponen atau lebih yang sudah Bapak jelaskan tadi, komponen-komponen yang ada di pendekatan produksi, pengeluaran, dan juga pendapatan. Komponen itu tuliskan di kertas folio bergaris kalian, lalu itu termasuk ke dalam, komponen itu termasuk ke dalam pendekatan yang mana dari ketiga pendekatan tadi. Seperti itu. Oh, produksinya apa, terus pendapatannya apa, pengeluarannya apa. Ya. Kalau memang salah satunya nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting masih ada di dalam artikel yang sudah Bapak bagikan.
Setelah diskusi selesai, perwakilan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan atau menyebutkan hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh kelompok masing-masing. Kurang 1 menit. Ayo, kurang 1 menit. Tidak apa Kamu kok nggak ikut diskusi? Ayo dibantu teman-temannya. Waktunya kurang 1 menit ya. Iya. Waktunya lebih. Dilanjutkan sampai ke penghitungan. Masuk ke ya Allah. Apa-apa, namanya juga belajar. Iya. Kamu komponen ini tadi. Mau. Komponen itu kok yang PPT. Iya, air bersih masuk komponen opo. Iya dalam kurung ini cuma air bersih, kini opo produksi lah. Oh. Lihat ya Allah. Jam 10 lebih 6 menit. Sudah selesai semuanya? Lu iki gambar itu iki nanti tahu. Iki apa? Kacang dulu. Selesai gitu. Pas menunggu iki pengangkatan pengeluaran atau pemasukan pemerintah. Masih gitu lah, masih gitu. Apa wis? Rumah tangga menurut Nang, pendapatan produksi. ayo Rahman, kamu tidak diskusi. Sudah dapat berapa komponen? Kelompok berapa ini? 1. Nggak apa-apa, emang nggak harus ada semuanya yang di artikel itu aja. Sudah dapat berapa komponen? Kelompok berapa ini? 3. Sudah dapat berapa komponen? Sulit. Ayo Indonesia. Ya suka yang itu. Iya ini. Jadi kita itu iya. Antara komponen, kok kata itu.
Baca dulu pemerintah apa sih? Pengeluaran pemerintah. Ini termasuk ke dalam berarti peningkatan pengeluaran nih. Ya, ayo. Suwi dir arek. Suwi. Kurang 1 menit, jam 10 lebih 10. Diskusi selesai. Sudah, kelompok 1. Kelompok 2. Sudah dapat berapa komponen? 2. Sudah? Enggak. Sudah, kelompok 3. Bapak tunjuk yang maju duluan, yaitu kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2. Sebutkan judul artikel yang dibahas. Ya, silakan. Baik, Pak, saya berasal dari kelompok 2 Dua. dengan perhatian dari hasil diskusi kami dalam artikel proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 terkait komponen yang kami dapatkan dalam artikel ini. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga dalam komponen pendekatan produksi, pertumbuhan ekonomi dari BPS dalam komponen pendekatan pendapatan, dan Baik, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yasmin. Saya akan bacakan artikel dari kelompok 2 dengan judul Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Aulia Ristiani, yang kedua ada Diana Novitasari, yang ketiga ada Muniah Zairo, dan saya sendiri Yasmin. Nah, terkait komponen yang kami temukan dalam artikel ini, dalam artikel ini pertama ada komponen konsumsi rumah tangga dalam pendekatan produksi, komponen pertumbuhan ekonomi dari BPS dalam pendekatan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Sudah. Baik, sudah sesuai jawabannya. Terima kasih. Kelompok 2. Terima kasih, Pak. Kembali ke tempatnya. Kelompok 1, perwakilan silakan maju. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Bapak. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 1 dengan beranggota Menanda Nurlaili, Dwi Putri, Izzatul Mula, Eza Pamarati, dan saya Muhammad Jakaria. Di sini dari kelompok kami mendapatkan hanya satu komponen, yakni pengeluaran pemerintah yang berisi makan bergizi gratis. Komponen Pengeluaran. dalam komponen pengeluaran pemerintah. Iya. Yang 1. Iya, Pak. Baik, sudah sesuai dan masuk ke komponen pengeluaran memang itu makan bergizi gratis. Baik. Terima kasih atas presentasinya. Kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih, Pak. Untuk kelompok 3 silakan perwakilan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 yang
mendapatkan artikel yaitu realisasi pendapatan negara 2024 capaian 2,842 triliun. Yang kita dapat yaitu ada dua. Yang pertama adalah PPN non migas, PPH non migas dan PPN itu masuk ke pengeluaran pemerintah. Dan pajak juga masuk, komponennya adalah pendapatan nasional, pendekaan pengeluaran yang masuk di pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu ekspor neto. Migas masuk ke pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dan bagian yang pengeluaran pemerintah. Dan untuk yang kedua, bea cukai dan ekspor impor masuk ke ekspor neto. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya kurang benar, yang migas harusnya masuk ke pendekatan produksi berupa sumber daya alam. Seperti itu, kelompok 3. Terima kasih presentasinya kelompok 3. Baik, setelah melakukan diskusi kelompok, apakah kalian sudah paham mengenai komponen-komponen pendapatan nasional yang sudah Bapak jelaskan? Kalian diskusikan. Lanjut ke metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional merupakan total dari nilai akhir barang dan jasa. Mengapa yang dihitung nilai akhirnya? Karena tujuannya untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda atau double counting. Untuk mengetahuinya, kita dapat menggunakan pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. 3 pendekatan tadi. Rumusnya yaitu untuk pendekatan pendapatan dirumuskan sebagai Y sama dengan W plus R tambah I ditambah P. Y sama dengan pendapatan nasional. Kalau W pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum pajak. Kalau I pendapatan bersih dari sewa. Kalau P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Langsung ke contoh soalnya saja. Nah, di sini ada data, yaitu ada upah, laba, pengeluaran pemerintah, pendapatan bunga, pendapatan sewa, impor, konsumsi, ekspor, dan juga investasi. Dari data tersebut, hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, rumusnya kan sudah tahu, yaitu R ditambah W ditambah I ditambah P. R itu adalah pendapatan sewa. Lalu W adalah upah atau gaji karyawan. Lalu yang I adalah pendapatan bunga. Yang P adalah laba yang diterima oleh perusahaan. Nah, ini kan yang dimasukkan cuma 4, tapi di data ada 9 macam komponen. Nah, gunanya komponen yang lain itu cuma komponen pengganggu atau soal untuk mengecoh kalian, mengecoh konsentrasi kalian. Ini kan gampang, tinggal nambah-nambahkan. Tapi yang dilihat itu kalian memasukkan datanya ini sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Lalu yang rumus dari metode penghitungan pendekatan produksi adalah Y sama dengan
dikali Q ditambah P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2. P yaitu price atau harga, sedangkan Q adalah quality atau jumlah barang. Oh, quantity atau jumlah barang. Makasih. Nah, contoh soalnya Bapak mengambil dari perusahaan pakaian. Yang pertama ada kapas. Kapas harganya 12.000. Kapas ini kan sebagai bahan mentah atau yang akan diolah menjadi baju. Harganya 12.000. Belum ada nilai tambahnya karena kapas ini sebagai bahan mentah atau yang pertama kali diolah. Q-nya adalah jumlah barang yang sudah laku terjual sebanyak 10. Berarti 12.000 ini dikali 10 sama dengan 120.000. Untuk yang kedua, yaitu kapas diolah menjadi benang. Benang harganya 16.000. Yang terjual tetap 10, karena Bapak samakan datanya biar mudah perhitungannya. Nah, yang dihitung ini nilai tambahnya. 12 ke 16.000 selisihnya berapa? Nah, berarti 4.000 ini yang dikalikan 10.000. Jadinya 40.000. Bukan 16.000 langsung dikali 10. Nanti penghitungannya beda. Jadi yang dihitung adalah nilai tambahnya, yaitu P itu dikali dengan kuantiti produk yang sudah terjual. Yang selanjutnya ada kain, harganya 26.000. Dari selisih benang ke kain berapa? 10.000. Berarti yang dihitung adalah 10.000 dikali 10 sama dengan 100.000. Yang selanjutnya baju juga 26.000, harganya baju 50.000. Harga kain sebelumnya 26.000, berarti ada selisih 24.000. Kuantitinya tetap 10.000, 10 biji. Nah, berarti 24.000 ini dikali dengan 10 sama dengan 240. Nah, rumusnya tadi kan ini yang ditambah. P1 kali Q ditambah P2 dikali Q ditambah P3 dikali Q dan seterusnya. Sesuai banyaknya pendapatan yang diterima oleh negara tersebut. Seperti itu. Lalu ada rumus penghitungan pendapatan nasional atas metode pengeluaran. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus G ditambah I ditambah X dikurangi M. Y yaitu pendapatan nasional, C pengeluaran konsumsi rumah tangga atau RTK tadi, G yaitu pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa, termasuk ekspor impor itu. Lalu I pengeluaran untuk investasi. X dan M ini adalah ekspor, nilai ekspor dikurangi nilai impor. X adalah ekspor, M adalah impor. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya sama seperti pendekatan pendapatan tadi. Datanya juga sama, cuman bedanya yang di rumus ini, datanya harus sesuai yang dimasukin. C tadi yaitu konsumsi rumah tangga. Lalu I adalah investasi. G atau government itu pengeluaran pemerintah sebesar 620. Lalu nilai ekspornya adalah 200 dan nilai impornya 500. Cara gampangnya ini semua 800, 600, 650 sama 200 ditambah lalu dikurangi 500. Hasilnya adalah 1720. Kalian paham sampai sini? Bisa langsung mengerjakan soal tulis terkait penghitungan 3 pendekatan tadi. Apakah bawa alat tulis semua? Lebih banyak Bu, ini gimana? Tugasnya dibuat PR apa gimana?
untuk soalnya habis ini Bapak share di grup, tapi tugasnya dibuat PR untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kali ini karena waktunya sudah habis. Untuk refleksi kita, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran Bapak pada pagi hari ini? Ada perasaan yang mau disampaikan lagi, bingung mungkin, atau penjelasannya kurang jelas atau terlalu cepat, boleh disampaikan. Oh, seperti itu. Berarti harus banyak-banyak belajar lagi. Bapak ini juga soalnya masih belajar untuk menjelaskan di depan. Seperti itu. Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.